Istilah sinematik saat ini sering terdengar untuk menggambarkan sebuah video yang nampak indah dan terlihat bagus. Sinematik sendiri bisa diartikan sebagai sebuah video yang menerapkan kaidah-kaidah film di bioskop untuk menghasilkan gambar yang estetik. Dan berikut ini tips-tips untuk menghasilkan video sinematik menggunakan kamera di HP. Frame rate. Kamu pasti tahu di setiap rekaman video pasti ada pilihan FPS atau frame per second. Biasanya ada pilihan 30 frame per second atau 60 frame per second. Semakin besar FPS-nya, maka akan semakin terlihat halus pergerakan videonya. Namun, tahukah kamu, untuk menghadirkan video sinematik, kita hanya butuh FPS di kisaran 24 dan 25 FPS. Hal tersebut untuk membuat pergerakan objek terlihat lebih natural. Karena jika gambar terlalu halus, maka pergerakan objek di video justru akan terlihat jadi tidak natural. Itu makanya, banyak film modern saat ini yang masih menggunakan FPS di 24 meskipun teknologi kamera sudah sangat maju. Rasio gambar. Rasio gambar yang digunakan untuk menghasilkan video sinematik biasanya 16:9 atau 21:9. Intinya, videonya harus memanjang ke samping atau dalam format landscape, bukan portrait atau memanjang ke bawah seperti ini ya. Di kamera HP biasanya hanya terdapat pilihan rasio 16:9. Tapi kalau kamu mau, kamu nanti bisa crop gambarnya pada saat proses editing untuk menghasilkan video dengan rasio 21:9 agar terlihat seperti rasio di film-film bioskop. Komposisi. Ada banyak komposisi dalam teknik pengambilan gambar untuk foto maupun video. Namun yang sering digunakan adalah rule of third. Rule of third sendiri adalah garis-garis yang muncul di preview gambar agar kita bisa menempatkan objek di sepertiga garis yang muncul. Di setiap aplikasi kamera HP biasanya ada fitur ini. Kita tinggal masuk ke settingan di kamera, lalu cari menu ini. Di HP kamu namanya mungkin akan beda. Untuk pengguna Android, saya sarankan untuk menggunakan aplikasi Open Camera agar fiturnya lebih banyak. Kalau di Open Camera, masuk ke setelan, lalu pilih Kamera Preview, pilih Show a Guide, lalu pilih yang 3x3. Kalau di iPhone, itu namanya Guide, ada di pengaturannya. Kalau sudah ada garis-garis seperti ini, kita tinggal mengatur objek yang akan di video untuk berada di sepertiga bagian gambar. Bisa di sepertiga atas seperti ini, sepertiga bawah seperti ini, sepertiga kanan, atau sepertiga kiri. Manfaatkan fitur di HP. Di kamera HP saat ini selalu disertakan fitur time-lapse dan juga slow-mo. Fitur time-lapse adalah fitur yang akan membuat kamera memotret otomatis dalam interval waktu tertentu, sehingga menghasilkan efek seperti dipercepat. Ini dia contohnya. Namun, untuk mengambil gambar time-lapse, disarankan untuk menggunakan tripod agar hasil videonya tidak bergoncang. Yang kedua adalah fitur slow-mo. Efek slow-mo akan membuat kamera merekam dalam jumlah frame per second yang sangat banyak, atau FPS yang banyak, sehingga jika hasil video diputar, maka akan menghasilkan efek seperti gerakan lambat. Fitur time-lapse dan slow-mo akan membuat video jadi terlihat dramatis. Jadi silahkan pelajari kedua fitur ini dengan baik. Jika di HP kamu ada fitur sinematik, kamu bisa memanfaatkan fitur tersebut untuk menghasilkan latar belakang yang bokeh. Transisi. Transisi adalah teknik perpindahan gambar atau video dari satu gambar ke gambar lainnya. Agar perpindahan gambar terlihat lebih halus, kita bisa memanfaatkan objek penghalang seperti ini misalnya, atau melakukan gerakan pengambilan gambar kamera ke atas atau ke bawah seperti ini untuk mengakhiri suatu adegan. Jadi intinya kita bisa menggerakkan kamera ke area lain untuk mengakhiri atau mengawali pengambilan gambar di suatu lokasi atau di suatu adegan. Ambil gambar di sekitaran tempat syuting. Sediakan footage atau potongan video di sekitaran kita syuting.
footage seperti ini akan sangat berguna untuk kita sisipkan di sebuah adegan atau di antara adegan lain. Misalnya, footage ranting pohon seperti ini. Jadi sebelum masuk ke footage utama atau video dengan adegan utama, kita bisa memperlihatkan dulu video ranting seperti ini, baru setelah itu masuk ke video utamanya. Namun footage bukan cuma objek pohon seperti ini ya, bisa apa saja yang ada di lokasi kita syuting. Bisa sungai, pemandangan alam, langit, jalan, gedung, dan lain-lain. Efek suara. Efek suara berperan sangat penting dalam menghasilkan video yang sinematik. Misalnya ketika ada footage orang sedang berjalan seperti ini, kita bisa menambahkan suara derap kaki pada saat proses editing agar videonya bisa lebih terasa hidup. Selain itu, pemilihan musik untuk background pun sangat penting. Misalkan ketika memperlihatkan gambar pemandangan alam, kamu bisa pilih background musik yang mendayu-dayu atau musik yang menenangkan. Color grading. Color grading atau pewarnaan pada video. Kita bisa mewarnai ulang gambar di setiap video yang kita buat pada saat proses editing. Silahkan gunakan pengaturan kontras, saturasi, kecerahan, dan lain-lain sesuai selera kalian. Pilihlah warna yang menggambarkan ciri khas kalian. Tapi ingat, jangan terlalu lebay. Usahakan gambar harus tetap terlihat natural. Misalnya warna daun, hijaunya jangan terlalu hijau ya. Usahakan untuk tetap terlihat seperti daun pada umumnya. Kamu bisa menambahkan kecerahannya jika ingin membuat daun terlihat lebih segar. Dan itu dia beberapa teknik untuk membuat video sinematik yang hanya sekedar mengandalkan sebuah handphone. Dan ingat, teori saja tidak akan cukup. Karena kita butuh latihan dan mengasah skill yang kita miliki. Jadi, silahkan segera pergi keluar dan mencobanya. Dan itu dia untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka. Saya undur diri. Bye.